Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Sigi Puji Prasetya dengan NIM saya 23060200074. Saya dari jurusan PJSD dengan rombel saya C. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Syuaib, yaitu Al-Quran menceritakan sejumlah riwayat musnahnya umat terdahulu akibat tak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengikuti petunjuk dari utusannya. Satu di antaranya ada kisah Nabi Syuaib alaihissalam yang ditugaskan kepada kaum Madian. Buku tafsir ayat-ayat Iqtis Hadi oleh Doni Burhan Nur Hasan, yaitu menyebutkan nama asli Nabi Syuaib adalah Syuaib bin Mikail bin Yasjar, dan ia masih keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari putranya Madian. Anak cucu dari Madian inilah yang kemudian menjadi nama suatu bani yang berdiam di pantai Laut Merah, bagian tenggara Gurun Sinai, antara wilayah Hijaz, tepatnya di Tabuk dan Telak Akabah. Pendapat lain juga dikatakan dalam buku Situs-situs dalam Al-Quran oleh Sahruddin El-Fikri. Kabilah Madian berlokasi di wilayah Yordania dan dekat dengan Palestina. Didukung bukti bahwa makam Nabi Syuaib terletak di Yordania, tepatnya di kota Salt, berjarak 30 km dari kota Aman. Ada beberapa riwayat mengenai Nabi Syuaib dalam buku kisah-kisah terbaik Al-Quran oleh Kamal As-Sayyid. Untuk mengajak kaum Madian agar mengikuti dan meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang esa dan pantas disembah. Di sini akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Sudrajat. Terima kasih. Keadaan suku Madian diceritakan bahwa bangsa Madian menjalani kehidupan sejahtera berkat tanahnya yang subur dan aktivitas mereka di pasar untuk berdagang. Di sekitar Madian ada juga wilayah yang bernama Al-Aika yang kehidupan masyarakatnya pun seperti kaum Madian. Sayangnya penduduk Madian bukanlah kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan penyembah berhala yang terbuat dari batu. Mereka menganggap bahwa berhala-berhala itulah yang memberi kehidupan dan berkah terhadap masyarakat dan desa mereka. Selain itu, mereka juga memiliki kebiasaan curang dalam perniagaan. Di antara mereka saling mengurangi timbangan bila melaksanakan transaksi jual beli. Di tengah-tengah suku Madian ada seorang saleh bernama Nabi Syuaib dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sang pencipta. Beliau sangat sedih melihat kaumnya yang bahkan tak sadar akan bagaimana penciptaan alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengangkatnya sebagai seorang nabi yang diamanahkan untuk mengajak bangsa Madian ke jalannya yang lurus. Dakwah Nabi Syuaib alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Syuaib yang pandai berkhotbah dan memiliki pendirian kuat, sehingga beliau mampu berbicara atas nama kebenaran dan keadilan. Beliau pun memulai misinya untuk menyeru kaum Madian kepada ketauhidan, menyembah Allah serta meninggalkan sesembahan berhala. Beliau juga menyampaikan untuk selalu bersikap amanah dalam bermasyarakat dan tidak mengurangi takaran maupun timbangan saat berdagang. Namun, ketika Nabi Syuaib berdakwah
banyak dari kabilah Madian yang mengecam juga mengganggunya. Mereka juga mengancam untuk membunuh Nabi Syuaib beserta sejumlah orang yang telah mengikutinya dan beriman kepada Allah SWT. Wahai Syuaib, kami tak paham akan kata-katamu. Kau adalah orang yang lemah. Jika kamu dan orang-orang itu bukan merupakan bagian dari suku ini, maka kami akan membunuh atau mengusir kalian dari Madian. Nabi Syuaib mengingatkan mereka bahwa murka Allah SWT itu ada. Wahai kaumku, berbuatlah sekehendak kalian. Aku juga akan berbuat sebagaimana keyakinanku. Kalian akan tahu nanti siapa di antara kita yang akan terhukum dan dipermalukan. Seorang dari mereka berkata, "Engkau pembohong. Jika engkau memang benar, maka biarlah Tuhanmu menghukum kami." Nabi Syuaib menjawab, "Kalian akan mengetahui siapa yang sebenarnya berbohong." Azab Allah SWT kepada kaum Madian setelah terus-menerus menyeru juga mengingatkan kaum Madian. Namun mereka tetap saja tak mau mendengarkan kata-kata Nabi Syuaib. Hingga suatu hari mereka mendatangi Nabi Syuaib dan mengatakan, "Kami akan mengusirmu dan para pengikutmu." Seorang pengikut Nabi Syuaib berkata, "Kami tidak melakukan apapun yang buruk." Orang-orang zalim menjawab, "Kami akan memaksa kalian untuk mengikuti agama kami." Nabi Syuaib kemudian berkata, "Kami membenci agama kalian. Kaum kami tidak akan mengikuti agama kalian karena Allah SWT menerangi hati kami dengan keimanan." Kemudian ia mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah SWT karena sudah tak tahan dengan perilaku kaumnya. Allah pun berfirman kepada Nabi Syuaib bahwa dia akan menurunkan azab kepada mereka. Dia juga memberitahu Nabi Syuaib akan menyelamatkannya beserta para pengikutnya yang beriman. Ada beberapa riwayat mengenai Nabi Syuaib dalam buku kisah-kisah terbaik Al-Quran oleh Kamal Asyahid untuk mengajak kaum Madian agar mengikutinya dan meyakini Allah SWT sebagai Tuhan yang esa dan pantas disembah. Keadaan suku Madian diceritakan bahwa bangsa Madian menjalani kehidupan sejahtera berkat tanahnya yang subur dan aktivitas mereka di pasar untuk berdagang. Di sekitar Madian ada juga wilayah yang bernama Al-Aika yang kehidupannya masyarakatnya pun seperti kaum Madian. Sayangnya penduduk Madian bukanlah kaum yang beriman kepada Allah SWT, melainkan penyembah berhala yang terbuat dari batu. Mereka menganggap bahwa berhala-berhala itulah yang memberi kehidupan dan berkah terhadap masyarakat dan desa mereka. Selain itu, mereka juga memiliki kebiasaan curang dalam perniagaan. Di antara mereka saling mengurangi timbangan bila melaksanakan transaksi jual beli. Di tengah-tengah suku Madian ada orang saleh bernama Nabi Syuaib dengan berkeyakinan bahwa Allah SWT adalah Sang Pencipta. Beliau sedih melihat kaumnya yang bahkan tak sadar dan bagaimana pencipta alam semesta. Allah SWT pun mengangkatnya sebagai seorang nabi yang diamanahkan untuk mengajak bangsa Madian ke jalan yang lurus. Dakwah Nabi Syuaib, Allah SWT mengutus Nabi Syuaib yang pandai berkhutbah dan memiliki pendirian kuat sehingga beliau mampu berbicara atas nama kebenaran dan keadilan. Beliau pun memulai misinya untuk menyuruh kaum Madian kepada ketauhidan, menyembah Allah serta meninggalkan sesembahan berhala. Beliau juga menyampaikan untuk selalu bersikap amanah dalam bermasyarakat dan tidak mengurangi takaran maupun timbangan saat berdagang. Namun
ketika Nabi Syuaib berdakwah, banyak dari kabilah Madian yang mengekam juga mengganggunya. Azab Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Madian. Setelah terus-menerus menyeru juga mengingatkan kaum Madian, namun mereka tetap saja tak mau mendengarkan kata-kata Nabi Syuaib. Hingga suatu hari mereka mendatangi Nabi Syuaib dan mengatakan, "Kami akan mengusirmu dan para pengikutmu." Seorang pengikut Nabi Syuaib berkata, "Kami tidak melakukan apapun yang buruk." Orang-orang zalim menjawab, "Kami akan memaksa kalian untuk mengikuti agama kami." Nabi Syuaib kemudian berkata, "Kami membenci agama kalian. Kaum kami tidak akan mengikuti agama kalian karena Allah Subhanahu wa taala menerangi hati kami dengan keimanan." Kemudian ia mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah tak tahan dengan perilaku kaumnya. Allah pun berfirman kepada Nabi Syuaib bahwa dia akan menurunkan azab kepada mereka. Dia juga memberitahu Nabi Syuaib akan menyelamatkannya beserta para pengikutnya yang beriman. Nabi Zulkifli adalah seorang putra dari Nabi Ayub. Nama asli dari Nabi Zulkifli sendiri adalah Basyar. Beliau tinggal di negeri Syam yang dipimpin oleh seorang raja yang sudah tua dan tidak mempunyai keturunan. Awal mula dipanggil Zulkifli ketika suatu hari sang raja tengah mencari penggantinya. Ia kemudian berjanji untuk menyerahkan kekuasaannya kepada siapapun yang mau bertanggung jawab dan menjalankan amanah umat serta orang-orang yang sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdirilah seorang pemuda yang bernama Basyar. Sembari mengangkat tangan kanannya, ia mengatakan bahwa beliau sanggup. Sang raja berulang kali bertanya kepadanya, tapi tidak ada yang menjawab tidak selain sang pemuda tersebut. Setelah itu, terpilihlah Basyar untuk menggantikan kursi sang raja dan namanya pun berubah menjadi Zulkifli yang memiliki arti orang yang sanggup menjaga janji. Hal ini seperti yang tercantum dalam Al-Quran berikut. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang saleh. Quran Surat Al-Anbiya ayat 85-86. Pemimpin yang baru ini adalah sosok yang sangat baik. Beliau begitu mementingkan urusan rakyatnya ketimbang urusan pribadi dan keluarga. Beliau juga memegang teguh janji untuk selalu berpuasa di siang hari dan beribadah malam hari, dan sabar saat dalam keadaan apapun, tidak harus marah-marah. Kisah Nabi Zulkifli. Kisah Nabi Zulkifli dimulai ketika raja dari kerajaan Syam tidak mempunyai keturunan, dan suatu hari dia merasa tua dan dia mencoba mencari pengganti untuk memimpin kerajaan Syam. Ia berjanji akan menyerahkan kekuasaan kepada siapapun yang sanggup dalam mengemban amanah rakyat dan orang-orang yang selama ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana berdiri seorang pemuda bernama Basyar atau Nabi Zulkifli yang berkata, "Hamba bisa, tuanku." Tidak ada satu orang pun yang menjawab saat itu kecuali Basyar atau Nabi Zulkifli. Maka pada akhirnya ia diangkat menjadi raja menggantikan raja lama untuk memimpin negeri Syam. Sejak saat itu Basyar mengubah namanya menjadi Zulkifli, yang berarti orang yang menepati janji. Di dalam kisah, Nabi Zulkifli ini kemudian menjadi raja yang tidak pernah lalai dalam menjalankan tugasnya. Beliau memenuhi semua kebutuhan rakyatnya secara adil tanpa masalah. Suatu waktu muncullah pemberontakan dari orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zulkifli alaihissalam meminta tentara dan rakyatnya untuk datang ke medan perang.
Namun tidak ada satupun rakyat yang berani. Mereka takut mati, sehingga mereka meminta Nabi Zulkifli untuk berdoa kepada Allah untuk menjamin hidup mereka. Nabi Zulkifli tidak banyak berpikir dan langsung berdoa kepada Allah SWT, dan dia langsung menjawab doanya tersebut. Kemenangan dicapai tanpa ada yang terbunuh dan dalam pertempuran dengan izin Allah SWT. Kesabaran Nabi Zulkifli diuji oleh rakyatnya. Setelah menjadi raja, kisah Nabi Zulkifli alaihissalam tidak luput dari berbagai cobaan, termasuk yang datang dari kaumnya sendiri. Ada banyak orang datang ke kerajaan yang memiliki niat untuk menghancurkan kepemimpinan Nabi tersebut. Nah, kerajaan yang memiliki niat untuk menghancurkan kepemimpinan Nabi Zulkifli saat itu dan juga Nabi Zulkifli itu memerintahkan kaumnya untuk ikut berperang melawan pasukan pemberontak yang datang ke kerajaan. Namun orang-orang yang dia perlakukan dengan baik menolaknya dengan alasan takut mati karena ingin berperang. Tapi ia ada syarat, yaitu dengan jaminan bahwa mereka tidak akan mati di medan perang. Alhasil Nabi Zulkifli alaihissalam berdoa kepada Allah SWT supaya umatnya diselamatkan ketika peperangan berlangsung. Nah, doa ini kemudian secara langsung dikabulkan oleh Allah SWT, sehingga semua pasukan dari Nabi Zulkifli alaihissalam yang terdiri dari rakyat biasa bisa berhasil memenangkan peperangan dan kembali ke kerajaan dengan kondisi selamat tanpa ada yang gugur. Baru pada akhir kepemimpinan Nabi Zulkifli alaihissalam, rakyatnya merasakan kehidupan yang damai dan sejahtera. Peninggalan dari Nabi Zulkifli masih bisa dilihat di kota kecil Kirf, selatan Baghdad. Ada sebuah makam di antara kota Shiro dan Najab di kedua sisi. Nah, Sungai Efrat. Makam tersebut diyakini oleh warga sekitar sebagai makam Nabi Zulkifli. Kisah Nabi Zulkifli berlanjut saat iblis berusaha memikat Nabi Zulkifli alaihissalam agar lalai dan gagal memenuhi tugasnya sebagai raja. Suatu ketika setan datang menemui Nabi tersebut dan iblis memiliki trik licik seperti itu. Ia menjadi orang tua dan mengetuk pintu rumah Nabi Zulkifli, menggoyahkan kesabarannya. Nabi Zulkifli dengan belas kasih memohon kepada setan yang menyamar untuk datang ke kerajaannya esok hari. Namun yang ditunggu tak kunjung datang. Meski Nabi Zulkifli menyempatkan diri untuk membantu iblis yang menyamar, iblis sengaja tidak menepati janjinya untuk menguji kesabaran Nabi Zulkifli. Tak kuasa menahan kantuk, Nabi Zulkifli memilih istirahat saja. Dia meninggalkan pesan untuk keluarganya jangan sampai seseorang datang kepadanya saat dia sedang beristirahat dan membangunkannya. Setan yang menjelma menjadi orang tua kembali datang ke rumah Nabi Zulkifli untuk mengetuk pintu. Nah, namun atas permintaan Nabi Zulkifli sendiri, keluarganya melarangnya. Tidak menerima penolakan, iblis yang menyamar menyelinap melalui lubang di dinding rumah. Dia kemudian membangunkan Nabi Zulkifli yang sedang tidur. Nabi Zulkifli menyadari bahwa pintu rumahnya terkunci, tetapi lelaki tua itu masih bisa masuk dan dia berteriak, "Kamu adalah musuh Allah." Namun Nabi Zulkifli sama sekali tidak marah dengan apa yang dilakukan setan. Begitulah Nabi Zulkifli alaihissalam tetap bersamanya hingga akhirnya setan pun menyerah dan mengaku bahwa ia diutus oleh iblis untuk menggoda dan memprovokasi Nabi Zulkifli alaihissalam. Rencana setan gagal untuk membuat Nabi Zulkifli marah dan sampai mengingkari janjinya. Sifat sabar yang dimiliki olehnya di dalam kisah Nabi Zulkifli alaihissalam sudah semestinya dijadikan sebagai teladan oleh seluruh umat muslim yang ada di dunia, baik ketika sedang beribadah atau ketika berkomunikasi dengan orang lain.